Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan Market Buzz. Kita ke kabar emiten. Indika Energi atau INDI bentuk 2 unit usaha penyewaan kendaraan listrik. Aksi berlanjut perusahaan Hong Kong, serok 1,19 miliar saham Bank Ganesha atau BGTG. Dari kabar emiten pemirsa kita ke agenda ekonomi. Penjualan mobil Indonesia, kemudian dari China ada neraca perdagangan China di bulan Juni. Dari Korea Selatan ada keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Juni. Dari Amerika Serikat klaim pengangguran awal dan juga indeks harga produsen inti year on year di bulan Juni yang sudah rilis. Dari Eropa pemirsa rapat Eurogroup dan dari Prancis ada IHK Prancis. Dari emiten ada RUPS dari TRIS. Kemudian ada ZONA, pembayaran dividen tunai, AGRS, distribusi HMETD, CSAP, distribusi HMETD, SLIS, distribusi HMETD. Update dari Bursa Asia pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana pada pagi hari ini indeks-indeks yang menjadi acuan dari kawasan Asia terpantau kompak menguat. Nikkei menguat 0,93%, Straits Times Singapura naik 1,14%, Kospi Korea Selatan naik 0,65%, Hang Seng Hong Kong naik 1,08%. Tampaknya penguatan dari sejumlah indeks yang menjadi acuan di kawasan regional Asia mengikuti perkembangan dari penutupan bursa Wall Street dan bursa Eropa yang terdongkrak data inflasi Amerika Serikat. Pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Head of Research Henan Kutirai Sekuritas, ada Pak Steven Gunawan. Selamat pagi Pak Steven, apa kabar? Kabar baik Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Steven, inflasi Amerika Serikat dikatakan meredam kenaikan suku bunga karena pada Juni inflasinya di titik terendah 2 tahun. Bagaimana analisis Anda korelasinya dengan pasar modal Indonesia terkait dengan sentimen eksternal ini? Ya, menarik sekali. Memang inflasi Amerika sudah turun ke level 3% dari sebelumnya di level 4%-an. Saat ini 3,0% secara year on year. Itu memang dapat meredam kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga Federal Reserve di masa mendatang. Namun tadi kami sempat cek sedikit bahwa untuk di konsensus di rapat Dewan Gubernur Federal Reserve di akhir bulan nanti itu konsensusnya masih ada kenaikan 1 kali lagi, mungkin kecil, mungkin di 25 basis poin aja atau 1/4% seperti itu. Namun di pertemuan bulan Juli atau maksudnya di pertemuan bulan Agustus mendatang sudah tidak ada kenaikan lagi. Jadi ini tampaknya merupakan strategi dari Bank Sentral untuk meredam ekspektasi inflasi. Jadi inflasi itu kan ada inflasi real sama ada bobot ekspektasinya. Nah, ekspektasinya ini diredam terlebih dahulu. Jadi Bank Sentral itu mencoba ahead the curve atau berdiri di depan dari kurva itu sendiri, mendahului pasar seperti itu bahasa simpelnya, supaya inflasi di masa mendatang itu bisa di level 2% sesuai dengan target dari Bank Sentral Amerika. Sehingga bagaimana efeknya ke bursa Asia, kita lihat pembukaan bursa Asia hijau semua, terutama di bursa Hong Kong, maka diekspektasikan menular juga ke bursa kita, bursa dalam negeri. Yang memang notabene di bursa Indonesia ini di bulan Juli ini sudah masuk ke 2 minggu ini, dalam 20 tahun terakhir itu seperti itu ya, kita tarik data memang selalu hijau seperti itu. Oke, kalau memang direspon oleh bursa Asia, kita lihat pembukaannya pada pagi hari ini rata-rata positif. Harusnya IHSG juga mampu melanjutkan penguatan yang berlangsung kemarin pasca udah break di level 6.800 kembali nih pemirsa. Nah di Wall Street setelah data inflasi ini rilis, sektor yang paling sensitif terkait suku bunga ini mengalami penguatan seperti teknologi, kemudian di Eropa khususnya di Inggris ditopang oleh banking. Nah kalau di dalam negeri sendiri dengan sentimen positif data inflasi Amerika Serikat ini yang mulai landai dan kemudian ada ekspektasi yang lebih besar akan meredam kenaikan suku bunga dari The Fed yang which is itu positif untuk Indonesia, sektor manakah yang paling akan merespon ke depan terkait dengan kabar positif ini? Yang utamanya berarti secara sektor yang
sensitif terhadap suku bunga, interest rate sensitive sektor atau stocks. Biasanya pasti di banking, terutama banking blue chip. Karena apa? Kalau kita lihat laporan keuangan banking besar itu seperti BCA Mandiri, BRI, dan BNI yang di 5 bulan pertama tahun ini yang laporan keuangan perbankan saja loan growth itu masih cukup resilient ya, masih cukup kuat. Nah, apalagi ada ekspektasi Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunganya lagi untuk Bank Indonesia karena kan tidak ada alasan untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, apalagi kenaikan suku bunga Amerika sudah menjadi terbatas. Kemudian inflasi dalam negeri kan juga turun ya dari angka 4% menjadi 3,52% di bulan 6. Jadi itu positif buat perbankan. Kemudian positif pula keturunannya yaitu sektor properti dan konstruksi. Bahwasanya pendanaan dari masyarakat pembiayaan konsumen banyak mengandalkan pendanaan perbankan untuk KPR, kredit kepemilikan rumah. Kemudian positif juga buat sektor-sektor yang memiliki hutang besar dalam struktur permodalannya untuk mendanai belanja modalnya, yaitu sektor infrastruktur. Misalnya sektor telekomunikasi, sektor menara telekomunikasi, sektor jalan tol, kemudian sektor konstruksi. Itu biasanya kan mendanai capex belanja modalnya banyak dari hutang seperti itu, hutang perbankan utamanya. Oke, rupiah juga cenderung menguat karena greenback tertekan ya terkait dengan data inflasi Amerika Serikat ini. Kemudian indeks harga saham gabungan kemarin break di 6.800. Berarti ada ruang penguatan lebih lanjut untuk IHSG pada pagi hari ini, Pak Steven. Ya, memang tentu saja ada peluang kenaikan lebih lanjut untuk IHSG di hari ini. Namun sebagai catatan aja kemarin IHSG itu menguatnya memang stabil di hari kemarin, namun membentuk bullish gap ya, sehingga price action itu tidak berhasil di atas resisten 6813. Itu yang kemarin. Tapi diantisipasikan untuk breakout, kira dengan menguatnya bursa Asia di pagi ini juga karena didorong sentimen inflasi yang lebih rendah di Amerika. Oke, Sehingga pola apa yang saat ini dibentuk oleh IHSG? pola bullish gap ya. Oke, bullish gap berarti Jadi, masih ada gap yang harus ditutup. iya, jadi ada gap yang masih tutup seperti itu. Di level berapa, Pak Steven? Di 6813 ya. 6813. 6813 berhasil di break. Ada target berikutnya untuk indeks harga saham gabungan di posisi berapa? 6893. 6893. Iya. Oke. Agak jauh ya. Udah hampir ke 69. Nah, kalau misalnya 6893 berhasil ditutup atau di break artinya IHSG confirm bullish. Iya. Kalau bisa ditutup di 6893 breakout di atas itu IHSG confirm bullish. Kalau saat ini Karena masih bullish gap ya. iya, masih bullish gap. Baik. Mudah-mudahan saham-saham blue chip bisa menopang ya, karena kan Bank BCA melaporkan untuk yang aktivitas operasionalnya aja, laporan di 5 bulan pertama itu kan growth-nya cukup kuat ya. Sehingga kan bisa, mudah-mudahan dia kan dengan kapitalisasi pasar terbesar, index mover, bisa menopang kenaikan IHSG lebih lanjut. Oke, apakah artinya Anda lebih menyarankan masuk ke saham-saham blue chips hari ini atau justru saham-saham yang second liner? Nanti kita lihat ya rekomendasi saham pilihannya pemirsa dalam grafis. Usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di segmen Market Pass. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita juga masih berbincang seputar pasar modal bersama dengan Pak Steven Gunawan, Head of Research Henan Putih Rai Sekuritas. Pak Steven, kita lanjutkan ya. Tadi Anda berbicara mengenai saham blue chips ini diharapkan bisa menjadi pendorong dari penguatan indeks harga saham gabungan lebih lanjut, keluar dari pola bullish gap saat ini menjadi benar-benar bullish, tapi harus break dulu. Menurut Pak Steven, pemirsa di level 6.893 ya Pak Steven ya? Iya, di level 600, di level 6893. Ya, sementara yang pertama resisten terdekat adalah di 6813 yang diharapkan bisa tercapai hari ini ya. Iya, 6813 diharapkan tercapai hari ini. Dan kemarin di 6808. Betul, penutupan kemarin 6808 dan melihat penguatan dari Wall Street dan juga apresiasi dari sejumlah indeks di kawasan Asia yang pagi hari ini kompak menguat, harusnya dengan mudah di sesi 1 itu bisa di break ya. Kita tunggu saja pembukaannya yang kurang lebih 2 menit lagi. Kita ke saham rekomendasi pemirsa yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini dari Henan Putih Rai Sekuritas. Yang pertama,
DSNG direkomendasikan dengan support 550, resisten 730, buy on break. S Hardware 635 dengan resisten 835, buy on weakness. Bumi 122, resisten di 148, buy on break. TBIG support 1910, resisten di 2300, buy on break. Oke, Pak Steven, dari keempat saham tersebut tampaknya nggak ada kok yang blue chips. Kenapa nih, Pak? Ya memang betul sekali. Kalau memang saham-saham yang kita rekomendasikan hari ini itu mungkin sekarang kan sudah hari Kamis, jadi perdagangan cuma sisa di hari ini sampai besok aja. Rekomendasi ini mungkin bisa sampai forward ke minggu depan, biasanya sampai 5 hari ke depan, sehingga kita belum memasukkan blue chips di hari ini karena kalau blue chips itu bisa dikatakan secara otomatis menopang pergerakan indeks seperti itu. Apalagi kan blue chips itu kan sensitif banget dengan isu-isu makro global. Nah, isu makro globalnya kan The Fed bakal mulai meredam kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga The Fed diprediksikan hanya 1 kali saja sampai akhir tahun ini, hanya di 25 basis point. Otomatis blue chips di kita itu seperti BCA, Mandiri, BRI, Telkom itu sudah pasti menjadi index mover. Dan biasanya pergerakan indeks itu, pergerakan blue chips itu bakal sideways aja sih, maksudnya dan next sedikit aja sudah bisa mendongkrak ISG cukup signifikan. Namun tidak menarik bagi pelaku pasar seperti itu karena capital gain-nya tipis-tipis. Maka kita merekomendasikan saham-saham yang ada investment story-nya seperti itu. Karena cenderung kurang menarik lah untuk retail begitu ya. Lebih cocok kalau memang Anda punya portofolio investasi yang benar-benar medium to long. Nah, pilihlah saham blue chips. Tapi kalau berbicara mengenai jangka yang lebih pendek, yang ruangnya lebih lebar, itu bisa ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan hari ini gitu ya. Baik, DSNG. Apa yang menarik dari DSNG dibandingkan dengan saham-saham peer-nya? DSNG itu kan saham CPO kelapa sawit. Ini kan kalau kita mengamati belakangan ini ada fenomena kekeringan yang cukup luar biasa dimulai dari Amerika. Itu diekspektasikan seperti di penghasil CPO berikutnya yaitu India dan Malaysia, dan tentu saja negara kita sebagai eksportir CPO terbesar dunia kan. Itu ada maksudnya ada penilaian dari lembaga iklim dunia, tingkat kekeringan di tahun ini tuh bakal lebih kering lagi. Akan mendorong dari harga CPO ya? Ya, mendorong penguatan harga CPO. Tapi kenapa DSNG? Karena saham CPO kan juga banyak. Ya, karena valuasinya relatif murah, sama umur tanamannya itu masih relatif panjang ya, relatif muda, sehingga ketika saat musim panen kita volume produksinya bisa lebih tinggi. Ikan dan buah segarnya seperti itu. Anda rekomendasikan buy on break, supportnya di 550, saat ini kan di 615. Masuknya di level berapa? Mungkin bisa masuk di level 6620 ya. Oke, itu dia rekomendasi untuk DSNG. Sabar dulu, tunggu 66. Baik, 620 ya. Iya, 620. Saat ini menguat 0,82%. Ada potensi melanjutkan penguatan 730. Hati-hati jika terjadi pelemahan mendekati 550. S Hardware ini juga saham yang banyak dilepas dalam sepekan terakhir ya. Iya, karena memang kenaikannya sudah dibilang cukup signifikan, karena kan memang itu kan sempat cyclical ya. Jadi kan ada ekspektasi dari penguatan daya beli masyarakat karena inflasi dalam negeri sudah turun. Namun sayangnya kenaikannya sudah cukup panjang, kan sudah cukup panjang rally-nya. Hanya kita rekomendasinya di buy on weakness, beli ketika melemah. Oke, kan sudah melemah dalam kurang lebih 1 pekan terakhir hampir 11,5%. Nah, apakah masih ada ruang pelemahan sehingga sabar dulu, belinya di level berapa? Saat ini di level support yang kita tarik itu di support kuatnya di angka 635. Oke. Jadi 635. Beli di 635, saat ini masih di 730, sabar, beda dengan saham DSNG tadi yang dibeli di harga atas ketika break di 620. Kalau ini beli di harga bawah mendekati support di 635 ya. Iya, karena kenaikannya sudah terjadi duluan kan. Ketimbang DSN. Saat ini masih menguat 0,69% di 730. Ada target terdekat 835. Bumi buy on break juga, sama seperti DSNG tadi.
untuk bumi ini memang sektor batu bara ya. Nah, ini juga ada pengaruh iklim juga karena nanti di bulan November, Desember, Januari tahun depan di negara barat itu di Amerika, Eropa sekali lagi musim dinginnya itu mencapai puncak-puncaknya. Jadi musim dinginnya itu all time high. Jadi seperti di saham juga ada all time high musim dingin. Jadi kayak trader-trader batu bara itu sudah mulai menyimpan batu bara dulu, maksudnya kontrak pembelian batu bara dulu untuk mengamankan harga. Nah, Bumi Resources sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ya. Kalau di 10 besar produsen batu bara dunia kan ada Bumi Resources tuh. Yang dari kita kan masuk Bumi sama Adaro tentu diuntungkan juga. Oke. Dan memang kalori dari batu bara bumi ini cocok untuk pembangkit listrik untuk penghangat ruangan seperti itu. Oke, ada reasonnya lah di balik Anda merekomendasikan bumi, bukan hanya berdasarkan pergerakan teknikalnya. Baik, buy on brick. Saat ini bumi cenderung melemah 0,78% di pembukaan perdagangan sesi pertama pada posisi 128. Anda rekomendasikan untuk buy on brick di level berapa sebaiknya? Kita masuk di level supportnya aja di level 122. 122. Karena di lagi volume yang turun ya. Berarti lebih ke buy on weakness ya? Iya, buy on weakness. Bukan buy on brick ya, buy on weakness ya? Iya, buy on weakness. Buy on weakness di super 122 ada potensi 148 ya? Iya, 148 di resist atasnya. Masih ada TBIG, tapi sebelumnya pemirsa kami tampilkan data informasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana waktu menunjukkan pukul 9:05. Beberapa waktu yang lalu kami meng-capture data sebagai berikut. Indeks harga saham gabungan pemirsa pada pagi hari ini yang kemarin sempat sudah break di 6.800, sekarang bergerak menguat cukup signifikan di pagi hari 0,37% mengikuti bursa Asia dengan penguatan 22 poin atau di 6.827. Sebanyak 258 saham cenderung mengalami penguatan dan kemudian sekitar 106 saham cenderung melemah dan 200 saham lebih cenderung stagnan. Dan kita lihat pemirsa untuk deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pada pagi hari ini, diantaranya saham seperti Graha Mitra Asia cenderung menguat 5,45%, Platinum Wahab atau TGUK naik 3,7%, Bank Jago 3,48%, Trimegah Bangun atau NCKL naik 3,35%, WIRG atau Wir Asia naik sekitar 2%, Merdeka Cooper naik sekitar 1%, Bank Mandiri juga menguat, GoTo dan BBCA menjadi movers berdasarkan gainers based on value. Kemudian pemirsa ada GPRM, Graha Prima yang cenderung melemah sekitar 2,25%, Tron melemah, Adaro juga mengalami pelemahan pemirsa, Wifi, Bumi, APLM, Telkom dan juga BBRI masuk dalam kategori saham yang menjadi top losers di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, atau data selengkapnya bisa Anda saksikan berdasarkan dengan data RTI. Kembali kita berbincang bersama dengan analis kita pada pagi hari ini. Pak, bagaimana dengan satu saham lagi tadi, ada TBIG yang Anda rekomendasikan dari 4 saham? Ya, TBIG ini termasuk interest rate sensitive stocks karena memang dengan hutangnya yang cukup besar, hutang dari obligasi, dan sejalan dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika sudah terbatas, otomatis kenaikan BI rate itu sudah nggak ada lagi, malah yang ada BI rate itu tetap atau malah cenderung turun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi ada momentum pilpres di tahun depan. Biasanya kan ekonomi harus didorong seperti itu. TBIG tentu mendapat keuntungan dari suku bunga yang bakal rendah karena kan pembayaran bunganya nggak bakal tinggi. Jadi ada alasan fundamentalnya di balik pemilihan saham-saham kita ini. TBIG saat ini bergerak di posisi 1995, naik 0,25%, sementara Anda rekomendasikan buy on break. Nah, buy on break di level berapakah? Apakah di level saat ini? Ya, buy on break di level saat ini bisa, karena kelihatan ada volume yang menguat ya. Oke. Cermati support di 1910 dan resisten terdekat ada di 2300 untuk TBIG. Baik, itu dia pemirsa untuk rekomendasi saham pilihan pada pagi hari ini, DSNG, S Hardware, Bumi dan juga TBIG. Kita lanjutkan nanti Pak ya, kita harus jeda terlebih dahulu.
Pemirsa jangan beranjak dari segmen ini karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Pak Steven Gunawan, Head of Research and Putirai Sekuritas. Oke, Pak Steven, kita sudah membahas sentimen dari eksternal berupa data inflasi Amerika Serikat, kemudian pembukaan perdagangan pada pagi hari ini IHSG melanjutkan penguatan, tapi Anda bilang ya kalau mau benar-benar confirm IHSG itu bullish, tunggulah di 6.893 ya, baru dikatakan benar-benar masuk dalam tren bullish. Baik, kita masih menantikan level tersebut. Dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, gainers maupun losers, apa yang menarik nih kira-kira? Kalau kita lihat 10 besar gainersnya itu memang sudah ada blue chips ya, seperti BCA sama Bank Mandiri. Nanti diharapkan menjadi penopang indeks sepanjang hari ini. Kemudian ini kan bulan Juli sudah masuk 2 minggu, berarti bulan 7 ini kan 2 minggu lagi. Kalau kita tarik data 20 tahun terakhir, umumnya di bulan Agustus, September, Oktober itu terjadi bearish terlebih dahulu, untuk kemudian November dan Desembernya sentimen positif di akhir tahun. Jadi kalau mau trading bisa memanfaatkan momentum 2 pekan ini saja. Oke, memanfaatkan trading 2 pekan saja sebelum masuk ke momen-momen bearish, maksudnya begitu ya? Iya, momen-momen bearish berdasarkan historis kan di bulan Agustus sampai Oktober kan bulan-bulan berat bagi IHSG kita. Jadi kalau investor yang lebih ke medium to long, strateginya bagaimana Pak Steven? Kalau investor yang medium to long tentu saja masih bisa menarik napas dengan tenang gitu, karena ini justru kesempatan untuk membeli saham-saham yang blue chips atau saham-saham yang ada investment story-nya, seperti yang berelasi dengan kendaraan listrik, kemudian penguatan daya beli masyarakat, kemudian suku bunga rendah, tentu saja properti, konstruksi, atau semen, industri semenan itu bisa disimpan. Nanti di bulan November Desember pasti ada penguatan, maksudnya dapat diyakini ada penguatan dari strategi buy and hold kita ini. Oke, baik. Terakhir, berapa range pergerakan IHSG pekan ini? Di pekan ini di support kuatnya di 6735, itu sudah support kuat, jadi sulit untuk turun lagi. Kemudian resist atasnya di 6893. Di level berapa resistennya? 6893. Oke, 6893. Baik, 6893 kemudian 6735 adalah support kuat ya? Iya, support kuat. Terima kasih banyak Pak Steven untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.